Selamat datang di rapat tengah malam. Kalian masih ingat sama warung abnormal? Sebuah ruang imajiner tempat para pemuda berkumpul. Bukan cuma sekadar berbincang aja, tapi buat ngebedah cerita-cerita yang mungkin sering mereka lewati tanpa pernah mereka sadari. Kali ini, gue akan coba bahas tentang kisah warung abnormal. Yang dulu itu namanya melekat banget tuh di benak-benak para anak muda. Sebuah tempat nongkrong yang rasanya itu hampir ada di setiap kota besar di Indonesia. Melihat bangunannya berdiri di pinggir jalan itu udah jadi pemandangan yang biasa banget. Lampu-lampu yang terang, dinding yang dihiasi sama mural warna-warni, dan tentu aja aroma Indomie dan berbagai topping yang unik. Yang itu semua menjadi ciri khas dari warung abnormal. Dulu tempat ini udah kayak magnet banget. Ramai, hidup, penuh tawa, dan cerita. Tapi sekarang banyak banget cabangnya yang menghilang. Pintu-pintunya terkunci, kursi-kursi pada kosong, hanya menyisakan bayangan akan keramaian yang pernah ada. Sejak tahun 2019, satu persatu cahayanya mulai meredup. Bagaimana bisa brand sebesar warung abnormal itu runtuh dengan sangat cepat? Warung abnormal lahir di kota Bandung pada tahun 2014. Sebuah kota yang memang udah lama banget jadi pusat tren kuliner anak muda. Dan dari sanalah terbentuk ide sederhana yang berubah jadi gelombang besar. Jadinya itu kelihatan biasa aja. Mereka mengangkat makanan sehari-hari kayak Indomie. Makanannya udah akrab banget sama hampir seluruh orang di Indonesia. Tapi mereka ngasih sentuhan yang beda. Biasanya Indomie itu ditemani sama telur rebus doang dan kerupuk. Tapi warung abnormal itu memberikan topping yang sangat unik dan lebih menggoda. Kayak keju meleleh, kornet yang gurih, bakso yang hangat, sampai saus salted egg. Yang waktu itu lagi ngetren di mana-mana. Warung abnormal gak cuma ngejual rasa aja, tapi juga ngejual pengalaman. Begitu masuk ke dalam, pasti kerasa beda banget daripada warung biasa. Ada wifi gratis, stop kontak di hampir setiap meja, itu semua didesain biar para pelanggan betah lama-lama di situ, dan tentunya sangat instagramable. Terus, dindingnya itu penuh mural. Pencahayaannya hangat, semuanya terus dirancang buat memanjain mata, sekaligus buat memenuhi kebutuhan gaya hidup digital. Itulah yang membuat orang abnormal meledak begitu cepat. Dia bukan sekedar tempat makan aja, tapi juga sebagai ruang sosial. Tempat di mana para pemuda berkumpul buat ngerjain tugas kuliah, tugas kerja, rapat komunitas, atau bahkan cuma sekedar pamer di media sosial. Nongkrong di warung abnormal bukan cuma sekedar mengisi perut aja, tapi juga sebagai eksistensi bahwa kamu adalah bagian dari gaya hidup kekinian pada masanya. Namun, seperti banyak kisah besar lainnya, kejayaan itu gak datang begitu aja. Dan juga gak selamanya bertahan. Pada periode tahun 2016 sampai 2018, warung abnormal lagi ada di puncak kejayaannya. Gerainya menjamur banget, hampir ada di setiap kota-kota besar di Pulau Jawa. Kayak Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, bahkan sampai kota Makassar. Di mana ada keramaian anak muda, di situ ada warung abnormal. Setiap malam, kursi-kursinya itu selalu dipenuhi sama anak muda yang bawa laptop buat mengerjakan tugas-tugas kuliah mereka. Ada juga komunitas yang nongkrong bareng di sana buat main kartu sambil ngobrol sampai tengah malam. Bagi sebagian orang, sekedar duduk di sana dan memesan satu makanan dan minuman, terus mereka memotret suasana warung abnormal. Bagi mereka, itu semua udah cukup buat menunjukkan kalau mereka itu eksis. Warung abnormal bukan sekedar tempat makan aja, tapi sebuah fenomena budaya digital. Tempat di mana makanan sederhana bertemu dengan gaya hidup yang modern. Sampai-sampai ada yang nyebut kalau warung abnormal itu adalah Starbucks-nya anak kosan. Kedengarannya kayak lucu ya, tapi itu semua ngegambarin betapa kuatnya posisi warung abnormal di mata publik di saat itu. Sejak tahun 2019, kabar itu mulai terdengar. Pelan-pelan, tapi konsisten. Salah satu cabang di sebuah kota tiba-tiba tutup. Beberapa bulan kemudian, gerai lainnya menyusul. Dan semakin lama, semakin banyak cabang lainnya yang menghilang. Pertanyaannya, kenapa semua ini bisa terjadi begitu cepat? Apa sih yang sebenarnya salah? Ayo kita bedah satu persatu. Yang pertama, persaingan dunia bisnis F&B. Di saat itu, warung abnormal masih sibuk dengan Indomie dan toppingnya. Lalu, muncullah gelombang baru, kayak coffee shop yang kekinian, yang nyaman banget untuk nongkrong, minuman boba yang antrinya panjang banget, restoran all you can eat yang menawarkan pesta daging, sampai ke dessert cafe yang penuh dengan kreasi yang manis. Dalam keramaian tren yang baru itu, warung abnormal jadi kelihatan biasa aja. Indomie yang dulu revolusioner, perlahanan jadi gak istimewa lagi. Yang kedua, perubahan selera anak muda. Generasi muda itu adalah generasi yang cepat ngerasa bosen. Apa yang bagi mereka hari ini keren, bisa jadi besoknya kelihatan ngebosenin. Menu Indomie unik yang bikin orang-orang penasaran, lama-kelamaan mulai kehilangan pesanannya. Anak-anak muda mulai mencari yang lebih segar, lebih fresh, dan warung abnormal tertinggal dalam permainan itu. Yang ketiga, biaya operasional yang mahal. Warung abnormal gak cuma main di gerai yang kecil aja. Mereka juga punya cabang yang mewah, megah, yang berdiri di atas tanah luas dan dengan biaya sewa yang mahal. Desain interiornya juga bagus banget.
Tapi berarti itu semua punya biaya perawatan yang sangat mahal. Dan kalau omsetnya menurun sedikit aja, pasti kerasa banget tuh pusingnya. Pundi-pundi keuangan mulai terkikis. Bisnis yang dulu terlihat kokoh, ternyata menyimpan kerentanan yang sangat besar. 3 faktor inilah yang meruntuhkan fondasi-fondasi kejayaan dari warung abnormal. Lalu, datanglah tahun 2020. Tahun yang gak cuma ngerubah wajah dunia, tapi juga memporak-porandakan banyak mimpi. Pandemi COVID-19 pun melanda. Kehidupan sosial manusia jadi seakan-akan berhenti. Industri kuliner jadi bisnis yang paling terdampak. Bisnis yang mengandalkan keramaian dan interaksi menjadi dipaksa untuk berjalan sendiri. Tanpa adanya keramaian yang menjadi jantung kehidupannya sejak dulu. Pembatasan sosial pun mulai berlaku. Kursi-kursi jadi kosong, lampu-lampu padam lebih cepat karena jam operasional dibatasi. Dan larangan dine-in membuat restoran menjadi ruangan hampa tanpa suara. Bagi warung abnormal, ini adalah sebuah pukulan yang sangat telak. Gerai-gerai yang dulunya mulai goyah pun pada akhirnya mereka terjatuh juga. Banyak banget pintu yang ditutup rapat dan gak pernah dibuka lagi. Bahkan setelah PSBB berakhir. Sebagian masih mencoba bertahan dan menunggu keajaiban datang. Tapi akhirnya, satu demi satu, mereka akhirnya menyerah. Tapi, nggak semuanya benar-benar hilang. Di tengah kegelapan, masih ada titik cahaya yang masih bertahan. Sampai hari ini, beberapa cabang warung abnormal masih ada yang hidup. Kebanyakan berdiri di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di Bandung. Sama, ada di beberapa titik di Jakarta. Gerai-gerai yang tersedia itu lokasinya sangat strategis, kayak di dekat kampus, area perkantoran, dan juga di pusat keramaian. Mereka tetap berdiri meskipun nggak seramai kayak dulu lagi. Bagi sebagian orang, singgah di warung abnormal itu kayak perjalanan ke masa lalu, bukan lagi untuk upload ke sosial media ataupun ngikutin tren, tapi untuk bernostalgia, untuk mengingat masa-masa ketika nongkrong di sana itu adalah bagian dari gaya hidup, sebuah kebiasaan anak muda, sebuah simbol kebersamaan, meskipun sekarang nggak sayabah kayak dulu lagi. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini itu cuma bayangan masa lalu aja, atau justru orang abnormal itu masih punya kesempatan untuk bangkit lagi? Cerita-cerita tentang warung abnormal nggak cuma tersisa di bangunan kosong aja. Jejaknya masih ada di ingatan para mantan pengunjungnya. Di media sosial, ada yang bercerita kalau dulu itu hampir setiap malam dia nongkrong di sana. Warung abnormal jadi sebuah tempat berbagi berbagai momen. Kayak ngerjain tugas kuliah, rapat organisasi, atau bahkan sekedar ngumpul dan ngobrol sampai larut malam. Tapi sekarang, dia kebingungan. Sulit untuk menemukan cabang lainnya. Tempat yang dulu terasa dekat, seakan-akan menghilang begitu aja. Ada juga yang pulang kampung, dan dia pun kaget kalau gerai favoritnya itu udah berubah menjadi sebuah toko pakaian. Meja dan kursi yang penuh canda dan tawa sudah diganti dengan rak-rak dagangan. Dan yang tersisa sekarang cuma memori aja. Bahkan, ada mahasiswa yang mengaku kalau sebagian besar waktu kuliahnya itu dia luangkan di warung abnormal. Tempat itu menjadi saksi dia dalam perjalanan hidupnya. Setiap kali dia berjalan melewati bekas warung abnormal, selalu ada rasa nostalgia yang bercampur dengan kesedihan. Udah kayak ngelihat rumah yang kosong aja. Tempat itu, yang dulunya penuh dengan canda dan tawa, sekarang yang tersisa cuma keheningan. Cerita-cerita inilah yang membuat kita bertanya-tanya lebih jauh. Warung abnormal, apakah dia cuma menyisakan kenangan manis yang memudar, atau justru dia akan bangkit kembali dengan wajah yang berbeda? Masih ada beberapa hal yang belum terjawab sampai sekarang. Kenapa dari ekspansi yang sangat besar itu bisa berujung pada penutupan massal? Dan gimana mungkin dari ratusan gerai yang berdiri di Indonesia, sekarang yang tersisa cuma segelintir aja? Apa benar ini semua karena persaingan bisnis yang sangat ketat? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Misalnya kayak masalah manajemen internal. Kita cuma bisa menduga-duga aja. Karena sampai sekarang, pihak warung abnormal itu belum memberikan pernyataan yang resmi. Mereka seolah-olah membiarkan publik bertanya-tanya, meninggalkan misteri di balik layar. Tapi yang jelas, satu hal yang kita tahu, warung abnormal itu adalah bukti nyata kalau popularitas itu gak akan menjamin keberlangsungan sebuah bisnis. Bahwa sorotan, pujian, dan tren bisa menghilang begitu cepat secepat datangnya. Dan sekarang, kita dihadapkan dengan pertanyaan, apakah warung abnormal benar-benar mati, atau mereka menunggu kesempatan untuk bangkit kembali? Segitu aja pembahasan dari gua. Terima kasih buat kalian nih yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada yang kurang dari pembahasan gua itu, kalian boleh ya sharing di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga buat subscribe, share, dan like konten ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di rapat tengah malam berikutnya.